في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan telah diberlakukan sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan kaum jahiliyah untuk melakukan ibadah puasa, namun mereka menentangnya. Kemudian di masa Rasulullah SAW, pelaksanaan puasa bagi umat Islam ditandai dengan tidur sampai terbenamnya matahari. Mereka boleh makan, minum, berhubungan suami istri pada malam hari hanya sampai sebelum tidur. Namun ketentuan itu rupanya membuat salah seorang sahabat Nabi pingsan karena harus menahan lapar karena tertidur. Suatu hari salah seorang sahabat Nabi, Qais bin Simar, pulang dari sawah. Saat itu bulan suci Ramadan. Seperti para lelaki lainnya, ketika matahari hampir terbenam, mereka menemui istri mereka untuk berbuka puasa. "Istriku, apakah engkau memiliki makanan untuk kita berbuka?" ucap Qais pada istrinya. "Tidak suamiku, tapi tenanglah, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab sang istri. Istri Qais pun mencari makanan untuk suaminya. Tak lama kemudian ia kembali dan menemukan suaminya tertidur pulas. Melihat pandangan itu, sang istri pun terkejut, iba dan kasihan. "Sungguh kasihan engkau, wahai suamiku, engkau tertidur dan belum berbuka puasa," tutur sang istri. Kemudian sang istri membangunkannya, memintanya untuk makan dan tidak berpuasa dulu esok harinya. Namun Qais enggan menerima tawaran tersebut. Ia tidak mau melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali tenggelam pada keesok harinya. Qais tetap berpuasa dan melanjutkan aktivitasnya sebagai petani di ladang. Tiba-tiba di pertengahan hari, Qais bin Simar pingsan karena kelelahan dan ditambah lagi belum makan. Kejadian itu pun dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian kamu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberikan maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu." Orang-orang Islam pun pada saat itu bergembira ria. Mereka berkeyakinan jika berhubungan suami istri saja diperbolehkan, tentu saja makan dan minum pasti juga diperbolehkan. Kemudian turunlah lanjutan ayat tersebut yang menegaskan diperbolehkan makan dan minum sampai terbitnya fajar. "Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa sebelum kejadian yang menimpa Qais bin Simar, ada kisah lain, yaitu Umar bin Khattab menggauli istrinya di malam hari setelah tertidur. Maka turunlah ayat tersebut. Berbagai kisah tersebut menghapus ketentuan puasa yang dimulai sejak tidur dan diganti sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Selain itu, kisah tersebut menjadikan awal mula disyariatkannya sahur bagi umat Islam.
sekaligus untuk membedakan pelaksanaan puasa yang dilakukan oleh umat Yahudi yang ditandai dengan tidur. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti oleh umat Islam di seluruh dunia. Mereka bersukacita menyambut datangnya bulan Ramadan. Begitupun juga cara para sahabat terdahulu. Mereka jauh-jauh hari menyiapkan untuk datangnya bulan Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelum bulan Ramadan datang, mereka semua sudah mempersiapkan, baik itu dalam kondisi jasmaninya ataupun rohaninya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun di bulan Ramadan juga banyak sekali berdoa. Salah satu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam menyambut bulan Ramadan, yaitu, Ya Allah, berkahilah kepada kami di bulan Rajab dan Sa'ban, serta panjang umurkanlah umur kami agar kita semua sampai di bulan Ramadan. Amin. Dan berikut adalah beberapa cara dari para sahabat dan juga Rasulullah dalam mempersiapkan bulan Ramadan. Salah satunya adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bertaubat memohon ampunan kepada Allah, menjaga kesehatan tubuh maupun pikiran, jasmani maupun rohani, dan juga menggantikan puasa yang bulan lalu atau puasa tahun lalu belum terbayarkan, misalnya seorang wanita yang tidak berpuasa karena halangan atau haid. Lalu juga memperbanyak ilmu seputar agama-agama Islam. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan dalam berbuat baik kepada sesama, lalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.